lihat ke kiri ke kanan. Hadir semua atau ada yang sakit? Hadir semua? Hadir, Bu. Hadir. Tepuk tangan buat kita semua. Iya, kita bisa datang ke sekolah itu karena kita sehat. Maka kita untuk menjaga kesehatan tetap istirahat yang cukup dan makanan yang bergizi serta olahraga. Baiklah anak-anak ibu, marilah kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Ibu panggilkan satu orang ke depan, Evelyn Purban untuk maju. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini kami bisa berkumpul di sekolah ini. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai pelajaran yang diberikan guru kami. Kiranya Kau berkatilah kami agar bisa memahami pelajaran yang diberikan guru kami. Dan begitu juga kedua orang tua kami, kiranya Kau berkati itu. Inilah doa Anakmu, terpujilah nama-Mu, kini sepanjang segala abad. Amin. Amin. Iya, tepuk tangan buat Evelyn. Ya, sebagai rasa cinta kita kepada tanah air, kita menyanyikan lagu nasional. Maka Ibu minta semuanya untuk mengambil sikap berdiri. Mau cek konsentrasi kalian dulu. Apakah benar berkonsentrasi atau masih ada yang ngantuk? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 3 kali. Ya, tidak ada tepukan tambahan, berarti semua sudah cukup konsentrasi. Baik, pertanyaan Ibu, mengapa YouTube tahu video yang kamu suka? Kira-kira ada yang tahu? Bisa menjawab? Kenapa YouTube tahu video yang kamu suka? Ayo, siapa yang tahu? Pernah buka YouTube? Pernah? Ketika kamu buka pelajaran atau misalnya kamu suka apa? Film apa? Misalnya kamu suka film Jarwo, ya kan? Jarwo. Begitu film Jarwo keluar, besoknya nanti film Jarwo semua. Pernah nggak lihat kondisi seperti itu? Pernah ya? Ketika kamu misalnya buka lagu-lagu nasional, besok muncul, semakin sering muncul lagu-lagu nasional. Nah, mengapa ya YouTube itu tahu video yang kita suka? Lalu, kalau kamu bilang hai Google, kenapa HP-mu bisa menjawab? Pernah kalian coba nggak? Hai Google, dijawab nggak? Dijawab. Apa pernah yang kalian buat? Misalnya kalian tanya, hai Google, apa jawabannya? Hai juga, ya kan? Hai juga. Ada yang bisa saya bantu begitu ya kan? Ya, selain buka YouTube kan pernah buka apa lagi? Apa? TikTok, apa? Facebook. Iya. Jadi hari ini nak kita mau belajar pembelajaran coding, ya, pengenalan coding dan kecerdasan artifisial. Apa tujuan kita belajar coding ini? Baik, perhatikan
artifisial. Lalu yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi contoh-contoh kecerdasan artifisial di kehidupan sehari-hari. Ketiga, siswa mampu mengomunikasikan hasil pemahamannya dalam bentuk visual. Nah, ketiga tujuan inilah yang akan Ibu sampaikan ke kalian sehingga di akhir pelajaran kalian bisa memahaminya. Sudah siap untuk belajar? Sudah, Bu. Siap ya? Siap? Siap, Bu. Iya, kalau Ibu mau tayangkan video ini. Apa sih itu kecerdasan artifisial, Bu? Oke, perhatikan ke layar, kita tonton bersama. Apa hal pertama yang muncul di pikiranmu ketika mendengar kata AI atau kecerdasan buatan? Namun sebenarnya AI sudah merupakan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalian sering loh menggunakan AI? Ketika buka handphone, fitur fingerprint atau face unlock menggunakan AI untuk dapat mendeteksi sidik jari atau wajah kalian dengan lebih cepat. Ketika googling, adanya AI akan memberikan hasil pencarian yang lebih sesuai dengan minat dan kebutuhan kalian. AI juga banyak digunakan pada berbagai aplikasi loh. Contohnya fitur deepfake pada Facebook yang mampu mengenali wajah yang ada di dalam foto. Filter foto juga menggunakan AI agar dapat menyesuaikan dengan bentuk wajah. Kalau kalian terbiasa nonton atau like konten K-pop misalnya, akan muncul rekomendasi konten yang enggak jauh-jauh dari K-pop juga. Bukan hanya di media sosial, rekomendasi musik atau film di aplikasi streaming, iklan produk pada e-commerce, rekomendasi dari virtual assistant seperti Google Assistant atau Siri juga menggunakan AI untuk mempelajari dan menyesuaikan dengan aktivitas yang biasa kalian lakukan. Apa itu AI? AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan adalah sistem yang memungkinkan mesin atau komputer untuk berpikir, belajar, dan melakukan tugas seperti manusia. Iya, begitu tadi ya, videonya sudah bisa dipahami. Pernah nggak kalian mendengar kata AI? Pernah? Pernah, contohnya apa itu? Gimana kalian lihat AI? Ditulis AI. AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Ya, kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Buatan siapa? Manusia. Laptop ini buat manusia enggak? Manusia. Jadi AI itu adalah kecerdasan buatan yang menyerupai kecerdasan manusia. Baik, coding. Apa itu coding? Coding adalah proses menulis instruksi untuk komputer. Ya, penting nggak coding ini di zaman sekarang? Penting? Iya, penting. Berpikir komputasional. Bu, apa berpikir komputasional itu? Metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknik ilmu komputer. Kalian kalau kasih perintah ke komputer, komputer cepat jawab nggak? Mereka bilang, kalau kita kirim, enter. Terjadi? Iya, jangan seperti kita. Kalau disuruh, entar. Nggak enter. Jadi kita harus seperti komputer ya. Langsung enter, kerjakan. Jangan entar atau nanti. Supaya apa? Supaya kita mengikuti zaman. Yang pertama itu, metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknik komputer itu dengan cara dekomposisi, yaitu memecah masalah besar. Apa maksudnya, Bu, memecah masalah besar? Dapat menyelesaikan masalah. Banyak masalah, tapi yang pertama sekali kerjakan itu yaitu bisa memecahkan masalah yang besar. Jadi jangan langsung kita dikasih tugas, nggak tahu, Bu, nggak tahu ngerjakan. Nah, itu salah ya. Kita harus bisa memecah masalah seperti komputer. Komputer bisa menyelesaikan masalah besar. Nah, kita juga harus begitu. Cara berpikir kita komputasional. Yang kedua, pengenalan pola
Doraemon. Maka dia muncul semua yang bersamaan mirip dengan Doraemon. Nah, itu dia nak berpikir cerdas. Lalu abstraksi. Abstraksi. Apa itu abstraksi? Memfokuskan pada detail penting. Misalnya, ya, dalam kehidupan sehari-hari, kamu dihadapkan dengan 3 permasalahan. Misal, kamu mengerjakan PR, pagi hari dibangun tidur, tugasmu 1, PR belum selesai, itu masalah pertama. Kedua, belum mencuci piring sebagai tanggung jawabmu setiap pagi. Atau 3, mandi dan berangkat sekolah. Kira-kira dari ketiga masalah ini, apa yang pertama kamu kerjakan? Yang harus kamu kerjakan, apa? Mandi. Ya, benar. Berarti kamu sudah berpikir komputasional. Komputer itu, nak, ketika dikasih masalah, ya, ketika dikasih masalah yang banyak, tapi dia akan kerjakan dulu mana yang paling penting. Begitu juga dengan kehidupan kalian. Ketika dihadapkan dengan 3 masalah pada waktu yang bersamaan, kalian harus bisa mengerjakan mana yang lebih penting. Iya, kalau tadi pagi-pagi harus nyuci piring, kerjakan PR atau berangkat sekolah, maka yang paling penting adalah berangkat ke sekolah. Itulah dia, fokus pada detail yang penting. Yang keempat, algoritma, membuat langkah-langkah solusi. Maksudnya apa, Bu? Misalnya, coba kalian, Ibu kasih pertanyaan begini. Kalau misalnya kalian mau pergi jalan-jalan nih, kemana? Ayo kasih pendapatnya. Mau jalan-jalan kemana? Contohnya, kemana? Ke Medan. Oke, jalan-jalan ke Medan. Kalian harus membuat langkah-langkahnya. Apa yang pertama kali kalian lakukan ketika kalian mau berangkat ke Medan? Menginap di Medan? Menginap, berarti ingat kata menginap. Maka langkah yang pertama saya kalau mau ke Medan itu apa ya? 1. Apa ya? Menyiapkan barang-barang. Kok suaranya nggak kedengaran? Apa? Menyiapkan barang-barang. Oke, Firdaus. Yang lain? Membeli tiket. Kalau memang dia naik bus. Iya, beli tiket. Beli tiket sekarang bisa membeli tiket dengan cara online. Itu dia, nak, AI. Itulah kecanggihan sekarang. Nggak perlu kamu panas-panasan, hujan-hujanan pergi beli tiket terus pulang ke rumah. Bisa pesan dengan online. Oke, tadi menyiapkan barang-barang, lalu membeli tiket. Sebelum membeli tiket, apa yang kalian rencanakan? Menentukan waktunya. Jangan nanti kamu berangkatnya hari Kamis, kamu beli tiketnya hari Jumat, ketinggalan, ya kan? Udah pergi busnya. Jadi tentukan dulu, tadi siapkan barang-barang. Oke, tentukan waktunya. Setelah tentukan waktunya, pesan tiket. Setelah itu, apa lagi? Keberangkatanmu itu harus jam berapa dari rumah menuju apa? Loket. Jadi dia terstruktur, ada langkah-langkahnya. Seperti bentar ya. Seperti ini lagi. Coba kalian buat dulu langkah-langkahnya. Apa yang kalian lakukan ketika kalian mau berangkat ke sekolah? Apa aja langkah-langkahnya? Yuk, coba. Bangun tidur. Lanjut. Mandi. Lagi. Sarapan. Terus apa? Pakai sepatu. Lagi. Kemana? Berangkat. Ini yang dikatakan algoritma, membuat langkah-langkah solusi. Baru kita sampai ke
bagaimana? Kita menjadi malas. Jadi bagaimana Bu mengatasinya? Ketika kita dihadapkan dengan kemajuan teknologi anak-anak Ibu, jangan kita terikut arus, malas. Mengatasinya gimana Bu? Pergunakanlah teknologi dengan baik, berjadwal, seperlunya. Karena apa? Karena nanti kamu jadi malas mikir. Jadi hal-hal penting yang kamu harus memang tanyakan lewat AI, silahkan dijawab nih sama AI. Jangan langsung dipindahkan ke buku. Harus kita pahami, dibaca, diulang. Kita berterima kasih juga kan? Jadi cepat PR selesai, benar nggak? Pernah sini ngerjakan PR pakai AI? Tunjuk tangan. Pernah? Wah, keren. Turun tangannya. Turun tangan dulu. Privasi. Mungkin kalian kurang memahami apa itu privasi. Privasi itu adalah data diri kita pribadi. Jadi anak-anak Ibu mulai sekarang jangan sembarangan menggunakan teknologi komputer dengan memberikan data pribadi. Misalnya muncullah nanti iklan-iklan itu, ya kan? Masukkan nama, kamu masukkan. Masukkan nama orang tuamu, kamu masukkan nih. Itu nggak boleh ya? Itu tidak boleh. Kenapa Bu? Jadi ketika kita masukkan data-data pribadi kita, itu nanti bisa dihacker, dicuri, diretas, dicuri nanti data pribadi kita, dipergunakan dengan tidak baik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Maka anak-anak Ibu hati-hati dalam penggunaan media sosial. Ibu tanya dulu, kira-kira menurutmu AI itu ada di mana aja? Apa saja dia yang bisa kamu temukan di situ? Di mana? Di Iya, di WA. Di WA, ya kan? Lagi, apa medsos lain selain WA? TikTok, YouTube, apalagi Nak? Instagram. Hebat kalian ya. Nah, sekarang Ibu mau memperkenalkan yang namanya ChatGPT. Ya, ChatGPT. Coba semua aktifkan laptopnya, Chromebooknya. Yuk, dibuka. Hidupkan dia, nak dinyalakan. Lalu sambungkan ke Wi-Fi-mu. Ya, yang belum segera. Bisa? Ya. Aktifkan ya datanya ya. Aktifkan datanya. Lalu masuk ke Chrome, Google Chrome. Lalu ketikkan ChatGPT. Ya, semuanya. Sudah? ChatGPT AI. Coba ChatGPT AI. Tampak seperti di layar Ibu. Ya, buka dulu semuanya ChatGPT AI. Oke, kalau sudah silakan klik ChatGPT yang paling atas itu. Nampak? What can I help with? Katanya. Apa yang bisa saya bantu? Nah, sekarang kamu mau nanya apa? Silakan tanyakan di situ. Misalnya ketika situ, apa yang dimaksud dengan coding? Yuk, coba. Coba. Jadi klik dulu. Firdaus coba bacakan apa itu coding yang dari yang ChatGPT tadi. Kuat. Coding adalah proses menulis instruksi atau perintah dalam bentuk bahasa pemrograman yang dapat dimengerti oleh komputer. Instruksi ini dapat digunakan untuk membuat program aplikasi website atau sistem lainnya. Dikasih tahu? Dikasih tahu ya. Silakan kalian membuat poster tentang teknologi cerdas di sekitar kalian. Ya, Ibu mau kelompok putri membuat contoh teknologi
teknologi cerdas yang ada di sekolah. Nah, untuk mencari informasinya kalian gunakan ChatGPT AI ataupun Meta AI mana saja. Silahkan kalian kerjakan, silahkan digambar, lalu dibuat pengertiannya di dalam poster itu. Ibu bagikan LKPD-nya ya. Lembar kerja kalian Ibu bagikan. Nanti diskusikan bersama kelompokmu, langsung jawab. Pergunakan teknologi yang ada samamu dengan cerdas. Dibuatlah HP, gunanya bisa mencari apa gitu. Siap ya? Udah ya? Putri sudah ya? Oke, sebelum kita presentasikan, kita breaking dulu. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, peganglah bahu. Tangan diputar-putar, peganglah lutut. Digoyang-goyang, digoyang-goyang, digoyang-goyang. Diputar-putar, diputar ke atas. Diputar-putar, diputar ke bawah. Diputar-putar, diputar ke kanan. Diputar-putar, diputar ke kiri. A, ya, kita akan presentasikan ke depan, maka Ibu panggilkan untuk kelompok putri maju ke depan. Ya, maju nak. Geser ke sana, dekat silau. Selamat pagi teman-teman. Kami mau memperkenalkan kami dulu. Ya, perkenalkanlah, mulai dari ujung. Perkenalkan saya Cecilia. Perkenalkan saya Aurora. Perkenalkan saya Evelyn. Perkenalkan saya Evelyn. Perkenalkan saya Kalita. Perkenalkan saya Roma. Ya, kami dari kelompok. Ya, silakan presentasikan. Ya, yang teman-teman lain silakan duduk biar temannya mempresentasikan. Bacakan judulnya ya, Nak. Teknologi cerdas di sekitarku. Apa itu teknologi cerdas? Teknologi yang bisa berpikir dan membantu kita setiap hari. Tangan, tablet, dan HP untuk bermain dan belajar. Di rumah, robot penyapu dan TV yang bisa dikontrol selamanya. Apa itu kecerdasan artifisial? Teknologi yang memungkinkan mesin atau program komputer untuk meniru kemampuan intelektual manusia seperti belajar memecahkan masalah, membuat keputusan, dan memahami bahasa, sehingga bisa melakukan tugas kompleks layaknya manusia. Oke, cukup? Cukup. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok putri. Ya, silakan dibacakan lanjut pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaannya dibacakan lalu dijawab. Ayo maju.
Cepat-cepat ayo. Yang kami telah tentang teknologi cerdas adalah cabang dari ilmu komputer yang fokus pembuatan sistem atau mesin yang mampu menipu kecerdasan manusia seperti Oke, terima kasih. Kita beri applause buat kelompok Putri. 3 poin penting tentang coding yaitu kreativitas dalam membuat program. Ya, ini program yang kalian buat, kreativitas kalian. Kedua, pemecahan masalah dengan logika, dan yang ketiga, kerjasama. Ya, terima kasih anak-anak ibu buat presentasinya. Maka untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, ibu minta refleksi kalian sampaikan di papan refleksi ini apa hal baru yang baru kalian ketahui pada pembelajaran coding hari ini. Hal-hal baru apa yang baru kalian ketahui? Ya, hal baru apa? Lalu apa teknologi yang paling kamu sukai? Ya, silakan tempelkan ke depan. Ya. Ya, lagi. Ya, baru 5 orang. Lanjut. 6 orang. Lanjut. Tempelkan. Ya, hal baru yang saya pelajari yaitu tentang coding. Ternyata coding katanya mudah dipahami dan saya suka coding. Oke, terima kasih buat kerjasama anak-anak ibu semuanya. Sampai jumpa di pembelajaran coding berikutnya. Tetap semangat dan tetaplah sehat. Kita beri tepuk tangan buat kita semua. Ya, maka sebelum pulang, marilah kita berdoa.